Tujuh sangkakala akan menandai penghakiman yang hidup di bumi, 4 kehancuran dan 3 kesengsaraan. Ini adalah 7 penebusan penghakiman pada wabah di bumi, sementara keselamatan masih mungkin sebelum penutupan belas kasihan. Pertimbangkan pentingnya hari pendamaian di padang gurun dalam Imamat 16. Itu adalah hari terpenting dalam tahun Yahudi karena hari ke-10 dari bulan ke-7 menandai penutupan penghakiman Israel untuk tahun itu. Demikian juga sebuah paralel ditarik untuk generasi terakhir dalam Wahyu, saat meterai keempat dibuka dan sangkakala pertama berbunyi. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api, bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi, dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar, yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Besarnya dampak ini juga akan mengirim gelombang, menderu ke garis pantai secara besar-besaran, mempengaruhi kota-kota di pesisir, mungkin menghapusnya dari peta. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama binatang itu ialah Absinthus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain, yang masih akan meniup sangkakalanya." Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Dan dari asap itu berkeluarkanlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Pada sangkakala kelima, Lucifer dan para malaikatnya dilepaskan dari neraka, dan menyiksa mereka yang tidak memiliki materai Tuhan di dahi mereka. Mereka akan muncul secara fisik untuk dilihat semua orang. Dia akan datang sebagai malaikat cahaya yang menyamar sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, mengejek kedatangannya yang kedua dan menempatkan dirinya sebagai Tuhan, menipu bahkan orang-orang pilihan jika itu mungkin. Banyak yang akan kagum dan percaya kebohongannya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta.
Lucifer diizinkan untuk menggunakan kekuasaannya selama 42 bulan. Krisis pemerintahan yang akan terbentuk segera setelah sangkakala pertama adalah awal dari sistem binatang dalam Wahyu 13 yang akan menjadi satu-satunya sistem yang layak secara ekonomi dan juga secara global, berfungsi dalam keadaan dunia pada saat ini selama hari-hari itu. Pada saat ini dunia akan hancur dan kebutuhan hidup akan menjadi langka dalam waktu yang sangat singkat. Lucifer akan memimpin pemerintahan ini setelah kemunculannya. Fondasi telah diletakkan di panggung yang ditetapkan untuk acara yang akan diikuti. Dia akan menerapkan tanda binatang, janji kesetiaan untuk semua orang yang ingin membeli atau menjual, dan hidup secara berkelanjutan untuk waktu yang singkat. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Karena itu adalah angka seorang pria dan angkanya adalah 666. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah, sambil berkata, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai raja, dan semua bangsa telah marah. Tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru burung, dan gempa bumi dan hujan es lebat. Yesus memecahkan meterai keempat dan memulai kesengsaraan besar atas dunia dengan membunyikan sangkakala. Peringatan penghakiman ini jatuh sebagai tanggapan atas kejahatan, kemerosotan, dan kekerasan hati kita yang tidak terkendali. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu, dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut.